Baik, bismillahirrahmanirrahim. Topik yang sekarang akan saya presentasikan, saya akan jelaskan, yaitu tentang apa itu komunikasi ya. Kita harus paham terlebih dahulu apa sesungguhnya komunikasi, sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita, gitu ya, kemudahan bagi kita sebagai alasan kita melakukan riset komunikasi yang penelitian komunikasi itu harus ada penggunaan dan penguasaan teori komunikasi. Nah, pada konteks ini adalah teori komunikasi massa ya. Jadi kita harus tahu apa itu komunikasi dan sesungguhnya pijakan untuk kita mengetahui komunikasi secara umum, secara parsimoni di masyarakat umum, memahami komunikasi itu ada yang dipahami sebagai pengetahuan biasa gitu ya, yang disebut dengan knowledge, yang semua orang, kawan-kawan, itu bisa berkomunikasi. Nah, pertama kita harus memahami apa itu komunikasi, lalu setelah itu kita harus juga paham dikaitkan dengan philosophy of science. Philosophy of science ini diartikan dengan bahasa kita itu adalah filsafat ilmu pengetahuan, gitu ya. Filsafat ilmu pengetahuan. Konteks filsafat ini merupakan look for atau love of wisdom. Itu yang disebut dengan filsafat. Result dari filsafat adalah kebenaran. Penemuan sebuah realitas tentang kebenaran. Nah, begitu juga dengan komunikasi, gitu ya. Artinya, relationship antara komunikasi dengan filosofi, di lapangan kita menemukan kawan-kawan tentang komunikasi, persoalan-persoalan komunikasi. Muncullah kita sebagai seorang ilmuwan di level S1, S2, S3 untuk menawarkan solusi atas persoalan-persoalan atau masalah-masalah komunikasi massa. Nah, untuk membidik kawan-kawan, masalah komunikasi massanya seperti apa, setelah itu solusi teori yang tepat digunakan untuk menjadi obat dari masalah komunikasinya itu dan metodologi yang digunakannya itu apa, maka kita harus paham dan menggunakan yang disebut dengan philosophy of science. Karena metode untuk kita mencari atau menjawab persoalan itu, kawan-kawan, harus dengan rasionalitas. Rasionalitas tersebut diikuti dengan langkah-langkah aplikasi prosedur saintifik ilmiah. Ilmiah itu yang dilahirkan berdasarkan dari pemikiran seorang ahli, disusun secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, ya, dapat dikontrol di situ, dapat diukur, itu yang disebut dengan scientific method, ya. Baik, kita lihat. Nah, lalu apa sesungguhnya seperti ya mahasiswa nanti akan menemui kesulitan, misalnya ya, Bu, kalau saya mau meneliti misalnya tentang bagaimana misalnya orang tua berbicara terhadap anak, komunikasi orang tua terhadap anak gitu ya. Nah, itu belum pada konteks misalnya perdebatan apakah bisa diteliti atau tidak. Teori komunikasi apa yang bisa digunakan? Apakah teori organisasi? Apakah teori komunikasi massa yang disebut dengan across tradition dalam komunikasi? Jadi tidak bisa silang kalau misalnya masalahnya tentang komunikasi antar pribadi menggunakan teori komunikasi massa. Tidak boleh, artinya ada prosedur ya, ada pakem, ada baju-baju yang
harus kita pelajari. Nah, itulah yang kita pelajari pada mata kuliah teori komunikasi. Jadi ilmu pengetahuan, ya tentu tadi yang knowledge. Jadi semua orang seperti misalnya anak SD, SMP, SMA, kemudian profesi tukang gojek, profesi siapapun, asal orang itu normal, human being, itu secara mutlak dikasih kelebihan sama Allah bisa berkomunikasi, menyampaikan pesan. Hanya persoalannya ketika ada problem, bisa menyelesaikan komunikasi atau tidak, bisa menyelesaikan konfliknya, masalah komunikasinya atau tidak, itu hanya pada sebatas knowledge, teman-teman. Hanya sebatas common sense, belum pada scientific ya. Nah, contoh misalnya ketika intuisi diberikan secara alamiah oleh Tuhan pada kita bisa bicara. Ketika kita lapar, terus kita di rumah makan, kita kan bisa pesan, order ya, makan ini, pesan, datang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada persoalan, apa yang saya pesan, lalu datangnya beda gitu ya, berarti kan ada something happen, something wrong. Nah, itu baru communication as a science. Yang bisa menyelesaikan adalah komunitas akademik yang dilakukan melalui scientific method. Gitu. Nah, kaitannya adalah posisi kita pada konteks perkuliahan ada di mana? Apakah as a knowledge atau as a science gitu ya? Posisi kita adalah sebagai ilmu pengetahuan. Ya, posisi kita. Jadi kita membidik, mencari kawan-kawan masalah komunikasi masa itu nanti saya ajarkan apa saja yang bisa digunakan, diangkat untuk riset. Lalu teori apa dan metode apa yang digunakan itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, sama juga meaningnya kalau secara teoritis menurut Thomas Kuhn dan Harold Laswell, bahwa komunikasi itu secara sederhana dibagi dua, yaitu yang disebut dengan civic communication, komunikasi masyarakat biasa, seperti kita ngobrol biasa gitu ya, sehari-hari, keseharian kita, aktivitas kita sehari-hari, itu yang disebut dengan civic communication. Yang kedua, jenisnya adalah philosophy of communication, atau sama saja juga dengan scientific communication. Artinya, di dalamnya terkandung berbagai masalah komunikasi dan tawaran teori komunikasi harus ditemukan. Itu yang disebut dengan scientific communication atau philosophy of the communication. Jadi ada dua ya. Nah, yang kita bahas, Pierre Bourdieu, Habermas, Norman Fairclough, kemudian agenda setting, misalnya cultivation, uses and gratification, itu bukan as knowledge, tapi sebagai ilmu pengetahuan. Karena ada metode di dalamnya, ada prosedur-prosedur, ada proposisi, ada asumsi dalam teori tersebut. Seperti itu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu berlandaskan dari knowledge dulu, disusun secara sistematis, yang dihasilkan dari seorang tokoh, dari pemikiran tokoh, hasil riset, bisa dikritisi, bisa dipertanggungjawabkan secara keabsahan, kebenaran secara objektif. Nah, lalu sesungguhnya apa gitu ya? The nature of communication. The nature of communication itu hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi itu bicara tentang apa sih sesungguhnya tujuan pokok kita berkomunikasi. Ya, tujuan kita berkomunikasi. Nah, tujuan kita berkomunikasi yang membutuhkan ilmunya, sehingga ada jurusan ilmu komunikasi, kawan-kawan. Di Jakarta itu ada sejumlah 279 kampus yang ada Vkom-nya, begitu banyaknya, gitu ya. Padahal orang umum mengatakan, ngapain sih kuliah di Vkom? Padahal kan komunikasi juga bisa tanpa sekolah, kan gitu. Itu as a knowledge. Maka ilmu pengetahuan itu yang kita pintar memberikan solusi atas persoalan-persoalan. Nah, hakikat komunikasi itu intinya teman-teman
membahas tentang segala ikhtiar kita, usaha kita, upaya keras kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak banyak konflik, apa yang kita maksud untuk menyampaikan pesan tertentu itu sampai dengan baik. Jadi, how is the good way to transferring of the message from the communicator to the communicant using a medium, gitu ya, avoid to noise, ya, there is a feedback, gitu ya, to make interactive or dialogue, and the purpose of communication is mutual understanding between communicator and communicant. Jadi poin pokoknya adalah teman-teman bicara tentang ada kesepemahaman di antara pelaku komunikasi, baik itu yang hanya one flow communication yang bentuknya instruktif atau flow communication gitu ya, adanya interaktif, jadi komunikator bisa posisinya sebagai komunikan, komunikan sebagai komunikator gitu ya, terus interaktif ya idealnya gitu. Ada saatnya saya bicara, ada saatnya saya mendengarkan kawan-kawan mahasiswa gitu ya, kita saling mentransfer message tentang teori komunikasi massa. Nah, lalu hakikatnya mutual understanding dengan yang disebut dengan komunikasi efektif. Ya, komunikasi efektif yang saling mengerti, saling paham, saling memaklumi. Orang komunikasi itu harus bijak, gitu ya. Lalu, apa sesungguhnya aktivitas komunikasi? Itu mengikuti the following 10 components. Baik itu dari tataran komunikasi intrapersonal, kalau intrapersonal berarti source and receiver-nya adalah diri kita sendiri, myself, gitu ya. Tapi kalau interpersonal, tatarannya misalnya, source and receiver-nya tentu bukan orang itu juga, bisa interaktif, berputar, saling bergantian, gitu ya. Nanti group communication atau small group communication yang jumlahnya 12 gitu ya, di bawah 15, atau yang large group communication, atau misalnya dengan organizational communication atau public communication, ini harus mengikuti 10 komponen ketika melakukan aktivitas komunikasi. Maka kalau ditanya aktivitas komunikasi itu apa saja sih sesungguhnya yang harus ada di dalamnya? Harus ada source atau komunikator, harus receiver, komunikan. Itu di pengantar komunikasi sudah saya kira ya. Seperti itu. Nah, sesungguhnya ilmu komunikasi di depannya ada ilmu gitu ya, ada ilmu. Maka ada kata-kata teori, penggunaan teori. Jadi kalau ilmu komunikasi sesungguhnya kawan-kawan sebuah observing, bagaimana kita mengamati through production gitu ya, toward production, process, effect from the science systems gitu ya, dari tanda-tanda, artinya kita mempelajari kawan-kawan, kalau hanya aktivitas kan hanya sebagai praktis ya, tapi kalau ilmu komunikasi saintifik kita bicara tentang bagaimana nih produksi pesan, decoding, encodingnya gitu ya, bagaimana kemudian prosesnya, sistem yang memengaruhinya, sosiokultural gitu ya, faktor apa sajalah, untuk memahami harus komprehensif gitu ya, tandanya, verbal atau non-verbalnya, dan kita menggunakan teori komunikasi yang sesungguhnya tepat. Yang tujuan pokoknya adalah menjelaskan fenomena sosial. Jadi harapan kita sebagai seorang komunikasi ketika ada masalah di masyarakat, di lingkungan kita terkait dengan praktek komunikasi dengan berbagai tataran, kita memberikan solusi dengan teori komunikasi dan perspektif komunikasi. Seperti itu ya, fenomena sosial. Oke. Ini secara sederhana,
model komunikasi, komponen model komunikasi dari Harold Laswell. Jadi bicara tentang who say what in which channel to whom, gitu ya. Bicara tentang who, siapa komunikatornya, berbagai level. Kita harus diteliti. Say what-nya, kontennya, message-nya apa, in which channel-nya, melalui media apa, televisi kah, radio kah, surat. Yang pertama kan sejarah surat kabar terlebih dahulu. Surat kabar, radio, televisi, internet, terus media sosial gitu ya. To whom-nya, siapa receiver-nya, geografisnya gitu ya, psikografisnya gitu ya. Nah, yang terakhir itu bicara tentang with what effect. Pengaruhnya seperti apa? Apakah pengaruhnya itu membuat secara aksiologis bad or good untuk impersonal, untuk personal masyarakat, pribadi individu, untuk masyarakat, dan untuk dunia gitu ya, tentang komunikasi kita. Oke. Next. Method of Communication Science ini terkait dengan keilmuan rumpun formal sekolah ilmu komunikasi ya. Ada jurnalistik. Jurnalistik terkait dengan news and information. Kalau news misalnya bicara tentang produk-produk jurnalistik. Sekarang ada selain jurnalistik kita ada dengan media baru yaitu media internet ya, dengan media sosial. Di situ nyampur tuh bisa news, bisa information, hoax dan fake news itu numpuk di situ semua gitu ya. Yang dituntut adalah sophisticated audience. Sophisticated audience artinya adalah khalayak yang cerdas memilah mana yang dibutuhkan, mana konten media yang baik pengaruhnya terhadap dirinya. Sesuai dengan sistem pers kita social responsibility, bahwa tanggung jawab diri masing-masing itu kembali pada diri dan masyarakat. Punishment-nya adalah punishment sosial, walaupun di masa sekarang dengan digitalisasi sudah ada undang-undang ITE. Yang kedua itu public relation. Public relation yang dikemas adalah reputasi dan brand image. Entah itu pribadi, masyarakat, ataupun ya dunia ya. Jadi bagaimana membuat reputasi baik, bagaimana membuat image atau citra yang baik sebuah perusahaan. Humas ya kalau bahasa Indonesianya. Yang ketiga itu advertising atau iklan. Itu lebih banyak produk audio visual ya. Oke. Paradigma ilmu pengetahuan. Ini yang saya bilang. Ketika kita mau membidik, oh ini ada masalah komunikasi, kita punya rasa bahwa ini adalah masalah komunikasi yang harus kita selesaikan, teori yang tepat itu mana, metodologi yang tepat seperti apa, itu dirangkum berdasarkan paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma ilmu pengetahuan itu yang disebut dengan basic belief system. Sistem dasar kepercayaan kita. Seperti kita agama pengetahuan kita, keyakinan kita. Kalau kita mau melihat dunia, seluruh dunia tahu, kuasai aja semua teori. Kita bisa tahu ciri-ciri orang bohong. Dalam komunikasi itu teorinya apa? Interpersonal deception. Oh, kalau mau bohong itu uncertainty, vagueness, evocation. Ketika sudah ketahuan, dia akan mengalihkan pembicaraan. Ketika sudah ketahuan, dia akan menyalahkan orang lain. Ketika ngomong, dia akan pelintat-pelintut, tidak konsisten. Itu sudah indikasi seseorang berbohong, gitu ya. Nah, itu mengetahui, bukan berarti kita harus kenal dengan orang yang selalu berbohong. Nah, itu yang disebut world of view. Jadi pandangan dunia. Ya, itu yang disebut dengan philosophy of the science. Nah, philosophy of the science sesungguhnya membawa konsekuensi kita. Jadi kita mengetahui ketika kita punya cara berpikir kita yang kita arahkan, kawan-kawan yang kita bikin, itu mengarahkan kita harus bertindak seperti apa, gitu ya. Kita harus berpikir seperti apa kita melakukan interpretasi, sikap-sikap, langkah-langkah, gitu ya.
kalau dalam penelitian ini diturunkannya pada langkah-langkah penelitian praktis, pada misalnya metode penelitian gitu. Nah, pada konteks di sini paradigma of the science, jadi konteks paradigma, istilah penggunaan paradigma itu ada dua, kawan-kawan mahasiswa. Satu paradigma ilmu pengetahuan, philosophy of the science, ya, filsafat ilmu pengetahuan, itu untuk scientific, bahwa masalah komunikasi itu ilmiah atau tidak. Kita harus disisir, itu yang disebut dengan philosophy of science. Yang kedua, paradigma penelitian. Kalau paradigma penelitian, cara berpikir kita untuk kita mau nelitinya apa. Beda ya. Jadi, philosophy of science, filsafat ilmu pengetahuan komunikasi. Disisir melalui kategorisasinya, yaitu satu ontologi, dua epistemologi, ketiga aksiologi. Kalau ontologi bicara tentang sesungguhnya kita terhadap komunikasi, mengevaluasi masalah-masalah komunikasi di lapangan itu, kita rasionalisasikan, oh ini problemnya seperti ini, problemnya seperti ini, bukan common sense tidak sadar. Gitu ya, itu yang disebut dengan ontologi. Hakikat keberadaan komunikasi itu seperti apa sih di masyarakat, seberapa urgennya, seberapa kita butuh untuk komunikasi. Seberapa kita butuh terhadap komunikasi. Seberapa butuh kita harus mengetahui komunikasi. Gitu ya. Nah, kalau epistemologi bicara tentang komunikasi dikaitkan dengan ilmu, dengan teori, beragam teori. Kita harus tahu jenis-jenis teori dalam ilmu komunikasi massa. Gitu ya. Nah, aksiologi bahwa komunikasi itu tidak lepas dari nilai-nilai, teman-teman ya. Nilai-nilai sosial, nilai-nilai itu komunikasi. Maka ketika kita mau mutual understanding, kita harus paham background, latar belakang masing-masing yang terlibat dalam aktivitas komunikasi. Tataran komunikasi intrapribadi itu satu orang bicara dengan dirinya, antar pribadi itu sampai 10 orang. Kelompok ada small, ada large, organisasi, ada struktur. Nah, publik dan massa ada perbedaan. Kalau publik, audiensnya atau halayaknya itu bisa dilihat oleh mata langsung, bisa dipegang sama kita, touchable. Tapi kalau massa, yaitu komunikasi yang menggunakan media, untouchable, nggak bisa diperagap langsung, dipegang langsung hidungnya nggak bisa. Tapi unborderless system. Unborderless system adalah sistem yang kita bisa sampai ke pelosok-pelosok, bisa merangkul, mendapatkan massa, gitu ya. Dan kuncinya adalah punya media. Entah itu media konvensional, surat kabar, televisi, radio, gitu ya, yang melakukan konvergensi pada media online, gitu ya, sekarang. Lalu ada media sosial, yang notabene media sosial itu hak private untuk publik ya, yang misalnya ada dalam Facebook jenisnya ya, Telegram, kemudian email gitu ya, apalagi banyak ya. Nah, ini bidang komunikasi. Maka kalau misalnya di komunikasi massa juga bidangnya apa dulu? Religious communication kah? Development communication kah? Komunikasi politika, komunikasi bisnis kah? Dan itu harus kita kuasai ya. Nah, selanjutnya mass communication. What the meaning of the mass communication? Sama dengan yang tadi saya jelaskan. Intinya mass communication itu bagaimana menyampaikan pesan, dikomunikasikan melalui alat media untuk jumlah massa yang banyak, large number of people. Lalu menggunakan teknologi dan ada institusional, gitu ya, formal, proses produksi dan distribusinya, dan tentu cara memproduksinya itu selalu periodisitas, ada kontinuitas, gitu ya, tidak seenaknya pesan tersebut, dan dalam menghadapi tentu masyarakat industri. Gitu. Oke.
Fungsi komunikasi ada untuk pengawasan, control of the public sesuai dengan undang-undang kita, Undang-Undang Pers 33 tahun 1940, melakukan interpretasi penafsaran, linkage pertalian, konvergensi media dengan berbagai media, dengan company dan oligarki media untuk captify industri, transmission value menyebarkan kalau kita mau memengaruhi audiens akan efektif menggunakan media yang terkenal, misal entertain, ya ada entertain syarat-syaratnya misalnya dengan infotainment journalism atau literature journalism. Nah, media massa tentu merujuk harus terbuka, terorganisir, jaraknya sampai ke pelosok-pelosok, mengakomodir yang disebut dengan digital native, digital urban gitu ya. Digital native bicara tentang seperti adik-adik mahasiswa lah ya, yang umurnya 20 tahun ke atas itu digital native namanya. Orang yang terlahir sudah mengenal internet. Tapi ketika sama saya kategorinya 20 tahun ke atas, saya 38 misalnya, itu masuk pada digital urban. Sudah mengenal handphone, tapi internet belum. Internet kan sekitar tahun berapa ya? 2000 dimasuk Indonesia sekitar tahun 2006. Kalau handphone, misalnya saya nih pengalaman, handphone pertama megang tahun 2001, semester 1 kuliah, 2001 itu handphone misal. Jadi masuknya pada digital urban ya. Nah, ada perpindahan, nah ada proses adaptable. Jadi komunikasi itu, a grid of communication itu adaptation, lalu setelah itu adaptation, setelah itu adopt, setelah itu adapt. Adapt, adopt, adapt. Adaptasi, diadopsi, digunakan, lalu adapt. Ya. Menjadi mahir cakap. Jadi adaptasi, lalu diadopsi, digunakan, dan kita menjadi orang yang mahir dalam berkomunikasi. Orang yang mahir dalam berkomunikasi artinya fleksibel kawan-kawan. Jadi kalau jadi orang komunikasi, jangan gampang marah. Kalau ketemu orang yang susah paham ya misalnya, jangan emosional. Ya, kenapa sih nggak ngerti-ngerti? Kita yang harus sabar terus menggali gimana caranya kita cepat penasaran, dia harus paham dengan saya. Ketika ketemu dengan orang jutek, jangan gampang marah. Artinya bahwa kita sebagai seorang praktisi komunikasi, komunikasinya harus lebih wise. Harus bisa memahami, toleransi gitu ya, supaya paham orang, mutual understanding. Itu filosofi dari the grid of communication, adaptable, adaptation, dan adapt, mahir gitu ya, mahir cakap dalam berkomunikasi. Maka ketika misalnya kita bergaul dengan orang, teman, misalnya saya kaget punya teman dosen di kampus swasta, pas dia buka blazer, laki-laki buka blazer gitu ya, tatonya penuh sini, tatonya penuh, terus pakai anting, rambutnya putih gitu ya, dicat. Dia kalau malam di kafe ngegitar, tapi pinter dosen. Itu di kampus sekuler. Artinya pas ketika kita dialog, bicara tentang keilmuan, dia asik gitu sebagai teman. Adaptable kita berusaha, karena memang kita bukan di UIN gitu ya. Konteksnya ketika dia dibawa ke UIN akan ribut gitu ya. Jadi itulah sebagai seorang komunikasi kita bisa masuk kemanapun, adaptable, adoption, lalu adapt. Maka kita bisa kenal dengan berbagai multi background. Orang komunikasi itu tidak punya pikiran negative thinking, gitu ya, negative thinking sama orang. Sebelum kita betul-betul menemukan, kita harus paham karakter orang. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Oke, next, isu utama komunikasi massa, kawan-kawan. Isu utama komunikasi massa itu ada pertama power and inequality, kekuasaan dan ketidaksamaan. Nah, isu-isu 4 isu ini yang dimunculkan oleh Dennis McWiley, tokoh komunikasi massa. Jadi, Dennis McWiley mengatakan, ini yang keempat ini menggambarkan masalah-masalah
penyelewengan, ketidakberesan yang dilakukan oleh media massa, gitu ya, teman-teman. Media itu punya kekuasaan. Media itu punya kekuasaan untuk mempengaruhi halayak. Media punya kekuasaan yang medianya hanya berorientasi pada keuntungan semata, profit misalnya ya. Tidak berpikir sinetron-sinetron yang kekerasan di Indosiar, perceraian ditonton anak-anak, mereka tidak memikirkan seperti apa efek aksiologi nilai moral terhadap masyarakat. Yang penting menguntungkan, banyak banyak rate-nya gitu ya. Menurut AC Nielsen, ratingnya tinggi, iklannya banyak, that's it. Inequality, ketidaksamaan gitu ya. Nah, dalam power and inequality, media dibagi dua. Ada media dominan, ada media pluralis. Kalau media dominan, itu yang saya bilang tadi, media punya power kuat, menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat. Contoh media yang punya referen pada oligarki politik. Ya, bisa ditebak ya. Metro TV, TV One gitu ya, punya power kuat gitu ya. Nah, media dominan. Lalu yang kedua ada media pluralis, media yang tidak berafiliasi pada kepentingan politik, agama, sosial manapun, tapi dia isinya kreatif, isinya pluralis, multikulturalism. Nah, itu kita bisa lihat media mana misalnya. Nah, yang kedua ada juga media yang justru berusaha mengintegrasikan sosial, mengurangi perpecahan masyarakat, atau justru memecahkan. Ada juga yang menentukan identitas, misalnya TV Muhammadiyah, TV NU, itu identity gitu ya. Social change, misalnya ada media yang berusaha untuk merubah perubahan sosial, dan ada media itu tentu isunya ruang dan waktu. Siapa yang dia cepat memberikan informasi secara cepat, up to date, dia yang akan menang dalam kompetisi persaingan industri media. Oke, itu slide yang terakhir. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat, mahasiswa bisa paham. Silahkan kita lanjut dengan sesi diskusi tanya jawab. Terima kasih. Silahkan. Ibu izin bertanya, Bu. Boleh, NIM-nya berapa? 093 Ibu, Minhat Robiah. Sebelumnya izin off cam, Bu, karena kalau misalkan on cam suaranya putus-putus. Baik, oke. Oh, Terima Minhat kasih, Robiah. Bu. Baik, silakan. Robiah, apa panggilannya nih? Di mana Robiah rumahnya? Di Lamongan, Jawa Timur, Ibu. Oh, jauh. Ya, Iya. Baik. Terima kasih. Ya, gimana? Iya. Nah, pertanyaannya itu terkait suggestion, Bu. Nah, suggestion ini itu apakah bisa dimasukkan ke dalam philosophy of science, yang mana tujuannya itu hambatan mental dari sasaran itu supaya bisa sampai ke dalam tingkat kecemasan gitu. Nah, apakah suggestion itu bisa dalam jenis macam komunikasi, fake communication, atau scientific communication, seperti itu, Ibu, pertanyaannya. Suggestion ya? Iya, suggestion, Ibu. Suggestion ya. Ini Iya. konteksnya komunikasi massa atau komunikasi komunikasi umum? Komunikasi massa, Bu. Oke, baik. Ada yang mau menjawab, komentar? Jadi gimana Robiah pertanyaannya? Iya. Suggestion? Iya, jadi suggestion itu apakah bisa dimasukkan ke dalam philosophy of science, yang mana philosophy of science itu kan philosophy of science. Iya, Bu, mohon maaf. Ya, oke. Itu kan, philosophy of science. Oke. Iya, itu kan artinya kan ini ya, filsafat ilmu pengetahuan gitu. Nah, apakah suggestion itu masuk ke dalam lingkup itu gitu, Bu? Gitu Suggestion sih, Bu. itu maksudnya apa sih? Saran gitu? Sugesti, Bu. Oh, sugesti. Oke, baik. Sebentar. Kaitannya dengan sugesti ya, sebentar ya. Kita lihat slide-nya ya, biar ini dulu. Ya.
uh, philosophy of science gitu ya. Ini kaitan dengan suggestion ya. Bukan suggestion, bukan sugesti dengan suggestion beda. Ya. Kalau suggestion itu kan saran ya, menyarankan. Kalau sugesti itu kan menghipnoterapi, menginfluence, memengaruhi. Ada perubahan sikap dari halayak, dari isi media kan gitu ya, sugesti itu ya. Contoh misalnya, hati-hati ketika ibu-ibu muda di daerah sering menonton Indosiar tuh jam-jam siang kan banyak sinetron-sinetron soal suami perselingkuhan lah ya, kekerasan, terus kayak gitu-gitulah isinya. Nah, nanti tingkat perceraian misalnya di sebuah daerah atau tingkat kecurigaan ibu-ibu terhadap bapaknya yang bekerja di luar semakin tinggi gitu ya. Itu kan sugesti ya. Paham nggak kawan-kawan? Nyambung nggak? Sugesti. Nah, maka itu nanti kita meneliti dari apa dulu gitu ya. Kita mengetahui seperti apa dulu. Philosophy of science-nya maksudnya gini, siapa namanya? Robiah ya, Robiah. Pertama kan ontologis. Bicara tentang masalah yang muncul dari sugesti itu apa sih, positif apa negatif. Jadi kalau ontologis kan bicara tentang refleksi. Refleksi itu evaluasi. Kita mengingat dalam kejadian dalam diri kita, dalam lingkungan kita gitu ya, secara rasional tentang esensi. Esensi itu adalah keberadaan ilmu pengetahuan gitu ya. Ini rasional apa enggak? Nah, sugesti secara ontologis misalnya dengan pesan media. Ini tuh ternyata secara ontologis realitas media berpengaruh negatif terhadap halayak. Karena mensugesti ibu-ibu muda bahwa suami-suami yang keluar itu jangan terlalu dipercaya 100%, apalagi mereka pulang di atas jam maghrib misalnya. Sugesti ya, sugestinya terpengaruh. Itu dari segi ontologi. Maka itu kan baru prediction. Pikiran kotor manusia. Bagaimana caranya merasionalisasikannya kan? Bagaimana ini bisa diterima secara saintifik, objektif, datanya dipertanggungjawabkan, tidak fitnah gitu ya. Maka kita harus cari data dong. Datanya itu, pakai teori apa ya? Uses and gratification. Kita bikin kuesioner atau nanya ke dia, kalau kita tidak bicara saintifik, nanya, kamu nonton nggak film ini misalnya di Indosiar? Lalu menurutmu, iya, itu kayaknya nyata deh, banyak laki-laki ketika sudah beruang, gaul dengan perempuan cantik di kantor, kita datang ke rumah, itu ibu-ibunya capek, abis nyetrika, abis ini pakai daster kucel, mereka akan tergoda, misalnya ya. Seperti itu. Jadi saya punya pengetahuan nih bahwa laki-laki hidung belang di luar itu karena ini, gitu ya, negatifnya misalnya. Maka teori yang tepat adalah uses and gratification. Nah, teorinya misalnya, teori uses and gratification untuk menyelesaikan problem, mencari, ternyata dia terpengaruh oleh TV. Ketika sudah terbukti mengaku, saya sering nonton TV, sehingga pikiran saya tersugesti oleh konten media. Diluruskan, gitu ya, diluruskan bahwa ini sutradaranya ini skenarionya yang namanya sinetron itu bohong, bukan dia realita, walaupun ada tulisan ini kisah nyata, tapi ada ditambahkan rumors. Karena kalau entertainment, kawan-kawan, yang disebut dengan jurnalis infotainment journalism, itu kuncinya adalah sensasional yang dimunculkan. Jadi jangan salahkan, pokoknya posisinya kalau untuk hiburan nggak apa-apa, sekali-kali, seminggu sekali, sebulan sekali nonton sinetron. Tapi kalau untuk tiap hari itu overall pasti certainty kita terpengaruhnya negatif. Tapi hanya karena memang tujuannya sensasional. Jadi program, apalagi kalau di luar negeri ya, sistem persnya liberal di Jerman, di Amerika. Kita mau nonton film porno, anak-anak umur remaja mau nonton, ada tersedia gitu loh. Next, Indonesia juga bisa seperti itu. Jadi kita harus siap dengan halayak yang cerdas memilah. Kalau mau celaka ya udah tonton, kalau enggak kan kembali ke situ ya.
Kembali ke situ. Nah, epistemologi teori. Nah, terakhir adalah aksiologi sugesti tersebut. Nah, sugesti tersebut ya tentu media mana yang punya tanggung jawab, apakah sugesti itu berefek positif atau negatif? Apakah menciptakan nilai-nilai moral yang baik gitu ya terhadap Indonesia, masyarakat Indonesia itu jadi aksiologi. Nah, gitu jawaban dari saya, Robiah. Yang lain boleh menambahkan atau mengkritisi, silakan. Iya, udah sangat terjawab, Bu. Terima kasih banyak, udah sangat jelas. Iya. Baik, silakan yang lain. Ibu, Ya. boleh? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Tadi masih bicara tentang sains juga ilmu pengetahuan. Tadi kan ada 4 ya, Bu ya? Ada knowledge, ada sistematis, terus ada pemikiran, terus kritis dan objektif. Kalau misalnya experience atau pengalaman itu masuk ke dalam situ atau enggak, Bu? Atau dia udah masuk dalam knowledge, Bu? Oke. Experience ya. Experience itu, kategori experience itu masuk pada scientific. Kenapa experience itu dalam bahasa saintifiknya yang disebut dengan life world. Life world. Jadi life world itu adalah dunia kehidupan seseorang. Orang dinyatakan hidup ada itu ketika dia punya experience, pengalaman hidup. Pengalaman hidup salah satunya adalah komunikasi. Nah, gitu ya. Adalah salah satu komunikasi. Jadi experience termasuk pada scientific. Nah, hanya konsep experience pada konteks komunikasi, kawan-kawan bisa pelajari buku, nanti saya kasih PDF-nya, betul bahasa Inggris ya, yang disebut dengan A Crisis of the Science in Europe, judulnya. Itu dari Edmund Husserl, bicara tentang metode fenomenologi dalam tradisi komunikasi. Nah, dia bilang begini, orang berkomunikasi gitu ya, orang hidup ketika dia melakukan dialog, ketika dia menyampaikan pikiran pesannya melalui verbal dan non-verbal dengan yang disebut communication, praktek komunikasi atau aktivitas komunikasi tentang pikiran, pengalamannya gitu loh. Ya, Nurdiansyah, panggilnya apa, Nisya ya? Dian, Ibu. Oh, Dian. Gitu, Yan. Jadi, experience. Contoh, Yan, kalau Bu, apa contoh konkret dari experience? Teori difusi inovasi. Kan itu experience. Difusi inovasi bicara tentang bagaimana kita, gitu ya, menggunakan produk-produk baru, percaya atas inovasi baru. Misal, kita sudah kultur di keluarga kita menggunakan merek handphone itu Samsung misalnya. Dulu itu Samsung itu yang paling oke lah ya, produk Korea kalau nggak salah ya, misalnya Samsung. Lalu tren perjalanan kita berubah ke Android, ke Apple misalnya ya, ke iPhone. Kan itu perubahan yang sangat signifikan, laptop lah ya. Mengcompare kan kita apa bedanya Samsung dengan iPhone, Apple, masing-masing kan punya plus minus. Apple apa namanya, baterainya lebih kuat, aplikasinya lebih canggih, kecepatannya lebih canggih misalnya ya. Tapi aplikasinya itu serba mahal, beli tidak semua fleksibel gitu ya, printernya di tempat mana tidak fleksibel, harus paketan Apple lagi, beda dengan misalnya Lenovo, HP, itu mana aja bisa misalnya printernya, nggak perlu banyak beli aplikasi misal. Lalu, nah itu kan based on experience, paham nggak? Based on experience. Maka ketika kita mau melakukan adopsi, berkomunikasi dengan diri kita dan orang lain, misalnya teori difusi inovasi dari Everett Rogers, teman-teman bisa search di Google tulisan saya Vita Faturrahma tentang difusi inovasi.
itu bicara tentang bagaimana proses dialogis dalam diri, mau mengadopsi handphone baru atau laptop baru gitu ya. Itu ada tahapan terkait dengan misalnya knowledge, pengetahuan kita dulu tentang Apple. Jadi kita kan harus nyari tahu dulu. Itu kita melakukan komunikasi, nanya ke teman kita yang sudah pakai Apple misalnya. Apa sih nilai lebihnya pakai Apple misalnya ya? Apa sih MacBook MacBook Pro dengan MacBook Air bedanya? Kan kita mencari komunikasi, itu namanya berdasarkan experience, knowledge. Sampai pada tahapan konfirmatory dan decision. Decision akhirnya oke, saya nggak jadi beli deh, harganya terlalu tinggi dan fungsinya sama aja kok, saya nggak terlalu banyak aplikasi yang jelimet gitu untuk sekarang, kecuali saya programmer, kecuali saya yang nonstop, laptopnya harus 20 jam, pakai MacBook Pro atau Air misalnya. Itu experience. Jadi experience pada konteks ini sama halnya dengan science. Kalau dalam science misalnya, dalam penelitian, bisa diterapkan pada kualitatif. Experience itu tidak bisa digeneralisasi ya. Siapa tadi? Disha ya panggilannya? Dian nggak bisa digeneralisasi kalau experience. Karena experience itu khusus satu-satu ya. Khusus. Satu-satu, jadi lebih banyak kualitatif, personal satu-satu kalau mau kita kaji. Jadi pakainya teorinya teori komunikasi. Jadi nanti saya ajarkan, saya kasih tahu teori komunikasi massa yang kuanti, teori komunikasi massa yang kualitatif, bedanya. Kalau kualitatif itu lebih meneliti tentang audiensnya, mass communication-nya gitu ya. Kalau misalnya kualitatif itu lebih banyak pada media sebagai subjek, bukan media sebagai objek. Rata-rata ya. Gitu. Itu Yan. Yang lain silakan. Terima kasih, Bu. Ya, Saya Yan. ingin bertanya, Ibu. Ya, siapa? Arika, Ibu. Mana kok belum muncul? Oke. NIM-nya berapa? Oh ya, 082, Ibu. Oke, ada. Ya, silakan. Sorry, saya sambil catat. Iya, Bu. Pertanyaan saya sebagai urgensi partisi komunikasi juga nih, Bu. Kan kita sebagai mahasiswa yang memilih jurusan komunikasi penyiaran Islam gitu, Bu. Nah, terus kan di sini tadi juga Ibu udah menjelaskan jenis-jenis komunikasi sendiri ya, Bu ya. Seperti yang tadi ada political communication, terus ada religious communication gitu ya, Bu. Nah, terus pertanyaan saya itu, apakah sebagai partisi komunikasi kita harus bisa menguasai semua jenis komunikasi itu, atau bagaimana cara kita untuk bisa menemukan bidang yang paling tepat untuk kita, Bu? Oke, baik. Idealnya seorang praktisi komunikasi itu yang tadi saya bilang a great komunikator. A great komunikator itu kita mampu melakukan adaptasi. Tolong dong ngajar di Fakultas Kedokteran tentang komunikasi kesehatan. Oke, siap. Tolong dong ngajar misalnya di kebidanan stikes. Oke, siap. Tolong dong Markom bicara tentang komunikasi bisnis. Oke, siap. Idealnya, bicara pada idealnya ya, gitu ya. Nah, bicara pada idealnya. Nah, itu ya, karena pada berprinsip pada yang disebut communication itu pada adaptasi, kemudian adopt kita gunakan, setelah adopt kita gunakan yang disebut dengan adapt. Apakah kita mau pada level mana dulu? Hanya pada adaptasi, tidak pada mahir. Tergantung kan, kalau kita mahir berarti kan kalau kita menjadi ahli dibayar gitu ya, kalau secara pragmatis seorang ahli gitu. Atau kalau hanya misalnya digunakan saja ya gunakan untuk diri sendiri gitu kan. Jadi tergantung tingkatan. Yang penting adopt sama adapt ya. Nah, pertanyaan yang kedua, panggilnya? Alifah. Arika, Ibu. Arika, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita untuk mengetahui bidangnya? Nah, ini penting ya pertanyaannya bagi teman-teman yang lain gitu, bukan hanya untuk Arika. Terkait dengan nanti persoalan yang akan diangkat pada penelitian skripsi ya, bidangnya. Kecenderungan dari semester 1, senangnya di bidang apa? Politika. Jadi cara kita mengukur diri kita, orang yang sukses adalah bagi saya orang yang bisa mengetahui dirinya. Di mana saya senangnya, di mana saya tidak senangnya. Yang senang sama kita terus digali gitu ya, supaya kita itu
menjadi unggul, menjadi extraordinary gitu ya, luar biasa. Kelemahan terus kita perbaiki lagi supaya kelemahan itu semakin sedikit-sedikit berkurang. Ya, tapi kan yang extraordinary itu yang kita munculkan. Nah, tentu caranya misalnya di semester 1 kan pengantar ilmu komunikasi bisa menulis bidang apa saja. Tentu harus direlasikan dengan kultur di kampus kita. Adakah di kampus kita misalnya business communication kan tidak, gitu ya. International communication kan tidak. Berarti antara komunikasi politik, komunikasi agama, sosial, budaya, komunikasi bisnis, boleh. Komunikasi bisnis nggak terlalu tinggi, tapi masih ada PR-nya ya, misalnya. Itu boleh. Jadi tergantung dari minat, keinginan, kecenderungan masing-masing, dan tentu dikaitkan dengan institusi kita, ketersediaan dosennya, gitu ya, Arika. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Nah gini, kalau orang komunikasi, kita harus interaktif. Yang namanya orang komunikasi, gitu ya. Oke, siapa? 98 Ibu, ya? saya izin bertanya. Siapa nih? NIM-nya berapa dulu? Saya Kalila, Bu, 102. Oh, oke. Kalila, silakan. Ya, saya ingin bertanya terkait komunikasi massa. Tadi kan Ibu bilang perbedaan publik dan massa gitu, Bu. Kalau publik itu kayak bisa dilihat, dipegang gitu. Nah, saya ingin bertanya, apakah sinetron atau film itu termasuk komunikasi massa, Bu? Ya, betul. Sinetron itu komunikasi massa. Kalau komunikasi publik artinya kayak kita demo. Orangnya kelihatan, hidungnya kelihatan, matanya kelihatan gitu, tangannya kelihatan gitu ya. Kemudian di auditorium tuh ya, guest lecture gitu, kuliah umum, seminar internasional, seminar nasional. Nah, itu yang disebut dengan public communication. Jadi komunikator-komunikannya jelas. Jumlahnya walaupun beribu itu bisa dihitung, tapi kalau di mass communication jumlah halayaknya unborderless, susah dihitung gitu ya, lalu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Seperti itu, Alillah. Berarti film dan sinetron itu termasuk ya, Bu? Masuk. Oke, baik Ibu. Komunikasi massa, ya. Silakan yang lain, saya sambil absennya lihat. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Azhar ya. Apakah media itu bisa menentukan kualitas penontonnya juga gitu? Kayak misalkan beberapa media tahu mana pasar yang harus dia didistribusikan gitu. Ya, betul. Jadi ada yang disebut kalau kuliah S2 atau S3 levelnya, kawan-kawan, ada yang disebut dengan manajemen media massa, istilahnya M3 ya, manajemen media massa. Manajemen media massa itu salah satunya yang dibahas tentang price, produk, kemudian target ya. Artinya bahwa setiap media masing-masing halayaknya itu berbeda. Contoh TV-nya Pak Wisnu Tama ya, Net TV. Mereka memang targetnya adalah bukan orang tua tapi ABG-ABG. Maka ketika isinya alay-alay ya udah gitu, memang target share-nya adalah anak-anak alay gitu ya, nggak masalah gitu ya. Misalnya terus ada TV misalnya TV One. Kategorisasinya yaitu umur misalnya 28 ke atas. Jadi memang media punya yang disebut dengan visi misi masing-masing, dan visi misinya itu terkait dengan apakah media itu media dominan. Jadi media nanti ada dibagi-bagi ya, ada strukturalis, ada media kulturalis, ada media kritis. Nah, lalu media juga dibagi lagi, ada media publik, ada media private. Konteks private itu ya kayak swasta-swasta, kepentingan sendiri. Kalau TV publik di Indonesia itu hanya satu kan, TVRI, radionya satu, RRI. Kalau BBC misalnya di Amerika kan, United States of America misalnya.
Kalau TV publik memang kepentingannya dia untuk negara, kepentingannya untuk masyarakat gitu ya, beda dengan TV private. Jadi memang media itu menentukan target halayaknya, dan media memiliki data di seluruh Indonesia. TV One misalnya, penonton yang paling tinggi itu ada di provinsi mana, punya umur berapa, itu menggunakan alat yang disebut dengan people meter alatnya, dan itu hanya tidak semua televisi yang memiliki. Transkop memiliki people meter yang ya harganya dia triliunan ya. Teman-teman bisa baca tulisan saya di media tentang landscape industri media di Indonesia. Itu hasil riset dari Rostepsel di Amerika tahun 2020. Dalam tulisan saya tulis di jurnal, saya dimuat di jurnal Universitas Riau, mengatakan bahwa Transkop misalnya detik.com menjadi media online kedua urutan Alexa per tahun 2020, karena memang dia ada punya 33 platform digital turunannya ya, karena Khairul Tanjung, kalau pengen tahu kawan-kawan gitu ya, peta politiknya nih, di misalnya setiap media itu, misal gini, kan ada perusahaan properti nih, banyak apartemen kan di Jakarta, di Indonesia lah, Jakarta apartemen, mall. Nah itu di dalamnya strukturnya, kawan-kawan mahasiswa, itu ada pebisnis media. Struktur di media pun banyak politisi, banyak jenderal-jenderal yang sebetulnya mengamankan saja, seperti misalnya mantan ya di Mabes gitu ya, dia petinggi komisaris di Transkop misalnya, di Pak Khairul Tanjung, jadi yang mengamankan sisi politik. Jadi memang media di Indonesia ini chaos sebetulnya, maju mundur tuh salah gitu, karena memang mereka masuk pada yang disebut dengan neofordisme media. Media itu chaos, masuk pada industri. Industrinya bukan hanya pada industri teknologi, tapi sudah pada industri budaya. Ada tulisan saya di Harian Terbit tentang neofordisme media di Indonesia. Teman-teman bisa baca apa yang disebut dengan neofordisme. Sebelumnya Fordisme. Fordisme itu bagaimana produk-produk informasi itu laku dijual. Sekarang eranya sudah bukan itu. Bagaimana industri kreatif, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial dikreatifkan, yang penting profit. Budaya itu diindustrialisasi, itu kan lebih bahaya. Itu neofordisme yang muncul pertamanya dari Amerika, dan itu sudah ada di Indonesia. Seperti itu ya. Nah, itu yang sesungguhnya bisa kita teliti. Gitu loh, bisa kita teliti yang disebut dengan tadi identity, social integration and identity pada isu atau masalah yang bisa kita teliti pada persoalan mass communication, identitas. Misalnya identitas halayak Metro TV pada program apa gitu ya. Nanti di dalamnya studi analisis program penonton Najwa Shihab. Nah, itu skripsinya seperti itu. Jadi pengen mengetahui identitas mereka, penonton Najwa Shihab itu sebetulnya afiliasi politiknya kemana. Seperti itu ya. Oke. Ibu. Ya, yang lain silakan. Saya Ibu. Silakan. Ya, saya tadi nangkap dari yang Ibu jelaskan bahwa kita itu harus adaptasi, adopt, dan adapt. Ya, nah, betul. Dari ketiga itu, pertanyaan saya, ada nggak Bu, orang yang benar-benar bisa adaptasi, adopt, dan adapt dalam semua bidang, Bu? Atau bisakah orang itu bisa mahir dalam semua bidang, Bu? Oke. Baik.
kan begini. Ketika kan itu per level ya. Tadi siapa? Lupa namanya. Saya Bu, Muhammad Wafizen. Oh, 98 ya? Ya Bu. Oke, 98. Saya dapat poin 1. Oke. Halila, ini berarti ada 5 orang yang nggak hadir ya. Siapa ya? Nanti dicek ya. 41 kan 40, di absen saya 43 gitu. Berarti berapa orang yang nggak hadir? 3 orang ya? Iya Bu, tadi juga sebelumnya pas awal itu ada 43 partisipan. Ya, nanti dicek Ya, aja. Kayaknya ini deh, ya. Kelempar ya. Oke, Iya Bu. baik. Wafijen, jadi gini. Terkait dengan adaptasi, kemudian adopts dan adep ya, Mahir. Adaptasi jarang semua orang bisa menerima semua perbedaan. Kalau semua bisa menerima semua perbedaan, nggak akan ada konflik. Tidak akan ada teori komunikasi, karena teori komunikasi muncul untuk menjawab masalah komunikasi. Kalau semua bisa mengadaptable ya, paham nggak, Vi? Jen? Iya Bu, ya. Nah, kan gitu. Nah, pada konteks ini, kita mencoba melakukan adaptasi ketika misalnya saya suruh bicara tentang komunikasi agama Kristen yang nggak akan bisa lah adaptasinya, gitu loh. Contoh sederhananya ya, istilah-istilah Kristen saya nggak tahu, gitu loh, nggak ngerti dan nggak mau mempelajari. Saya nggak mampu untuk melakukan adaptasi, penyesuaian. Apalagi saya melakukan adopsi menggunakan. Apalagi saya bisa mahir, ya nggak bisa dong, gitu kan. Jadi konteks komunikasi adaptable, adopt dan adapt itu pun kembali pada minat personal diri. Kemampuan diri kita. Kemampuan diri kita bukan hanya kecerdasan. Kecerdasan bisa dipelajari, tapi hati, sense of, gitu ya. Seperti itu. Jadi naif sekali kalau bisa dikatakan semua orang bisa melakukan adaptasi dengan berbagai lingkungan, dengan berbagai tujuan. Contoh, kalau masih dalam batas toleransi, kita mengadaptasi masih pada level bicara, ngobrol dengan orang yang background-nya beda dengan kita, masih oke. Tapi kalau misalnya kita contoh hal konkret, masuk ke dunia gemerlap, dugem misalnya, ya kita juga nggak bisa kan, gitu kan. Jadi ada yang menentukan dia bisa melakukan adaptasi atau tidak, itu tergantung dari adaptable-nya itu. Nah, tapi ada solusi ketika kita tidak bisa melakukan adaptasi, maka muncul teori yang disebut dengan penetrasi sosial, social penetration. Kita boleh menolak tidak melakukan adaptasi. Bidang apa misalnya ya, tidak bisa melakukan adaptasi. Kita menolak itu dalam arti the penetration. Kita memilih teman nih, kawan-kawan. Ada kan ketidakcocokan dengan teman, tapi tidak berkonflik ya. Kunci komunikasi kita menghindari konflik. Paham nggak? Menghindari konflik dari komunikasi, tinggal bilang. Jadi kalau tidak suka sama orang, idealnya sama mohon maaf. Even itu misalnya putus atau apa, prinsip ya, beda agama misalnya, dikomunikasikan. Maaf, kita nggak bisa lanjut, nggak bisa jadi teman, karena kita nggak cocok secara prinsip. Prinsipnya A, B, C, D, E, F, G. Karena dalam teori komunikasi, ada proses penetrasi, ada proses depenetrasi. Dari kita intim menjadi lajars, jauh, boleh. Gitu ya. Karena kita tidak berhasil dalam proses adaptasi. Tapi konfliknya selesai. Gitu. Yang penting adalah komunikasi itu sama-sama memiliki pemahaman, toleransi, memahami, memaklumi, memaafkan konteks yang sama. Nanti di Habermas teman-teman bisa baca bagian yang Habermas. Konteks komunikasi, jadi lebih bijak ya.
Jadi bukan persoalannya komunikasi itu siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek. Orang yang aktif atau pasif dalam berkomunikasi, konteksnya harus tetap direkognisi, diakui punya hak bicara intersubjektif mereka. Seperti itu. Harus dimanusiawikan lah secara sederhananya. Gitu, Wafijen. Baik, Bu. Terima kasih jawabannya. Ya, yang lain silakan. 97. Siapa yang nggak hadir ya, Halila? Tadi kuliah Pak Masran ya? Ya, selanjutnya Bu, Pak Masran. Oh, selanjutnya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas apresiasi respon teman-teman. Saya senang sekali. Gunakan, manfaatkan sesi kuliah itu betul-betul untuk kita menambah insight kita ya. Jangan dikira teman-teman ketika saya ngajar juga saya tidak baca buku gitu ya. Apa yang saya sampaikan ini pun ya proses saya juga belajar ya kawan-kawan gitu ya. Semalam ya teman-teman paham. Saya ada stok banyak gitu ya materi, tapi kan kita harus mengimprove ya. Pertemuan yang sebelumnya itu tahun yang lalu saya tidak menjelaskan tentang isu utama komunikasi massa, tentang power, inequality gitu ya, tentang social integration, social change di adik kelas, di kakak kelas kalian yang lalu tidak menjelaskan itu karena memang ini buku baru gitu ya, buku yang terbaru, maka perlu saya transferring ke mahasiswa novelty buku yang terbaru supaya update gitu isu-isu komunikasi massanya. Saya kira cukup, nanti yang update-update terbaru sebagai ide skripsi nanti akan saya kasih ke mahasiswa. Itu ya, Halilah ya, dan teman-teman. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak. Kalau ada yang ditanyakan bisa kita lanjut di grup WA. Kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.